bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Pasca penetapan surat keputusan bersama bernomor 220/4780 tahun 2020, selanjutnya nomor M.14.HH/miring-HH05 tahun 2020, selanjutnya nomor 690 tahun 2020, selanjutnya nomor 264 tahun 2020, selanjutnya nomor KB-3-Romawi 12 tahun 2020, dan yang terakhir nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Muncul propaganda negatif dari para loyalis FPI. Bagaimana pakar kita kali ini melihatnya? Saya lama mengamati dan juga terlibat di dalam pemikiran dalam ini terkait dengan FPI. Jadi FPI itu kan dulu pemerintah itu kalau kita mau bilang awalnya itu husnudon ya, punya prasangka baik gitu. Makanya diberikanlah satu SKT tadi, surat keterangan terdaftar oleh Kemendagri, karena dulu juga punya komitmen yang baik ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu yang dia sampaikan itu sejalan dengan misi-misi pembangunan. Tetapi dalam prakteknya kan berbeda. Ya sweeping, ya vandalisme, ya merusak rumah ibadah, dan juga sering digunakan, melakukan aksi-aksi yang tadi sampaikan secara politik itu kayak membawa misi-misi untuk menggulingkan kekuasaan tanpa melalui satu prosedur-prosedur demokrasi. Nah ini nggak sesuai dengan ini. Bahkan kemudian dalam ADART-nya kan menyantumkan khilafah. Ini kalau bahasa milenialnya apa-apaan nih, kan gitu kira-kira kan. Loh kok nggak seperti janji kamu, dan kamu malah kayaknya menyembunyikan agenda yang lain gitu. Nah makanya pemerintah sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan jalur hukum, sesuai dengan kewenangan yang dipunyain Kemendagri, itu tidak memperpanjang SKT-nya. Tepat. Ya. Kenapa tepat? Karena pertama, jejak track record-nya FPI itu seperti itu. Kedua, ada ADART yang tadi menyebutkan kekhilafah itu. Lalu udah dibubarkan, udah tidak diperpanjang, masih menunjukkan aksinya. Aksi di jalan. Aksi ya triggernya terakhir, kalau semuanya aksinya kan macam-macam tuh sejak SKT-nya 2009 nggak diperpanjang itu kan aksinya juga nggak ada bedanya gitu. Istilahnya nggak tahu diri gitu ya. Nah, bahkan setelah ARS pulang ini kan benar aksi-aksi yang pertama tidak responsif terhadap ini kan bukan responsif ya, tidak itu simpati kepada bangsa. Kenapa semua kita ini sedang menahan diri untuk tidak kumpul agar tidak ada penularan COVID, malah lihat sendiri tuh. Berarti tidak antipati, tidak sensitif ya. Tidak simpati terhadap penderitaan bangsa ini, satu. Yang kedua, dari sisi hukum sudah melanggar, ada
kan PSBB itu sudah melanggar hukum, ya kan. Yang ketiga, justru di situ plus provokasi-provokasi. Ya kalau kita lihat video-videonya itu, ya ini memang sudah nggak ada jalan lain. Tidak diperpanjang SKT-nya, ya kan. Ya kemudian ya sudah kegiatannya harus dihentikan. Sebab apa? Pertama, ini adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Sementara, nah ini kalau presiden saya kira dan juga pemerintah harus adil. Kalau yang lain saja hal-hal itu dilarang, ya FPI juga harus seperti itu. Kalau orang di mana-mana provokasi segala macam dituntut undang-undang ITE, ya saya kira tokohnya juga harus sama gitu. Walaupun ya kan hukum itu istilahnya tuh di depan masyarakat itu sama ya. Jadi tidak pilih kasih, walaupun ya maaf istilahnya tuh mau Habib mau ulama. Kalau melanggar hukum ya tetap aja kriminal gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan mengkriminalisasi ulama gitu. Buat negara semua tuh sama. Nah, sekarang menteri aja korupsi langsung di ini kan berapa itu 2 menteri, nggak ada pandang bulu. Jangan mengkriminalisasikan menteri, nggak ada. Negara juga bisa ngomong sebenarnya, jangan mengulamakan seorang kriminal, jangan mengatakan bahwa seorang kriminal itu baik. Orang kriminal itu ya kriminal gitu. Dan itu kan bukan negara kemudian secara subjektif sesuai dengan prosedur apa? Investigasi polisi ya kan. Kemudian ditahan. Nah sekarang silahkan dibuktikan di pengadilan. Kan sekarang dalam masa pembuktian di pengadilan. Jadi saya kira ini sudah sesuai dengan jalur hukum dan ini adalah pendidikan yang hukum yang baik kepada masyarakat. Lihat bahwa negara bisa menegakkan keadilan. Sesuai dengan nawacita Pak Presiden bahwa negara ini harus hadir di dalam menegakkan hukum. Kepada siapa? Ya kepada seluruh warga negara. Gitu. Jadi saya kira tadi kembali bahwa pertama, tidak memperpanjang SKT sudah tepat karena dilihat dengan track record dan ADART-nya. Kemudian melarang simbol dengan SKB 6 menteri itu adalah bukti bahwa negara itu punya wibawa. Nah, dan memang sudah pantas karena memang ada bukti-bukti real, istilahnya tindak tanduknya tidak sesuai dengan COVID, tidak sesuai dengan hukum. Ya. Nah, kemudian bagaimana HRS kemudian ditahan, ya ada bukti juga bahwa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Jadi saya kira ini sudah sejalan dengan semangat kita sebagai negara hukum dan juga kalau dilihat itu misalnya mendiskreditkan umat Islam, justru umat Islam yang baik itu yang taat hukum. Jadi siapapun yang tidak taat hukum ya bukan umat Islam yang baik lah gitu, ya kan? Nah, saya kira logika ini kita harus berpikir secara benar gitu. Tadi propaganda ya setelah dibubarkan dan lain sebagainya, dan kemudian ada rencana untuk membuat FPI neo FPI baru gitu. Yang pertama harus diingat ya bahwa kalau kita lihat manfaat dan madorotnya, jadi larangan pemerintah dengan SKB 6 menteri agar organisasi yang sudah tidak punya SKT itu agar tidak menggunakan simbol, tidak melakukan kegiatan, itu banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Manfaatnya buat siapa? Manfaatnya buat mereka satu, buat anggota FPI sendiri. Apa? Kan dia nggak keluar, nggak kerumunan, bebas dari COVID ya kan. Kalau memang mereka mau dakwah kan banyak sekali media-media dakwah yang lain ya kan. Apalagi masa COVID ini, coba lihat ustadz yang memakai YouTube, pakai ini kan. Dan kalau mereka mau melakukan sesuai dengan klaim mereka ajaran Islam kan sesuai dengan ajaran-ajaran yang ulama-ulama yang pada umumnya itu gitu ya. Jadi kemudian kenapa juga harus melakukan satu propaganda negatif? Tujuan pemerintah itu baik. Ya nyatanya tidak semua ini kalau pemerintah jahat zaman otoriter itu sudah kita nggak tahu nih semua anggota FPI itu jadi apa. Karena dulu ada namanya penembakan misterius lah, apalah dan lain sebagainya. Nah, pemerintah ini kan sudah bubar. Jangan menggunakan kan bagus. Karena kegiatannya sudah jelas-jelas tidak bermanfaat buat dia, buat masyarakat. Nah kemudian tadi kembali pada kok kemudian mau bikin neo FPI atau FPI baru yang mereka
mereka sebut sebagai Front Persatuan Islam. Ya kembali lagi tadi, ya kita pertanyakan tujuannya itu apa. Kalau tujuannya adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh FPI lama, sudah jelas nanti tidak akan dikasih SKT, surat keterangan terdaftar, sudah jelas nanti dia, ya simbol-simbolnya FPI baru juga akan bawa simbolnya mirip-mirip dengan FPI lama. Simbolnya tidak boleh dipakai, kegiatannya sudah pasti larang. Kalau dia akan meripit atau mengulang dari kegiatan-kegiatan FPI. Dan semua orang punya catatan. Pemerintah punya catatan, kepolisian punya catatan, masyarakat punya catatan. Pasti akan dilarang. Ya kan? Pasti akan dilarang gitu. Nah, kalau ingin melakukan satu kegiatan-kegiatan dakwah ya yang mereka klaim sebagai ormas Islam ya kenapa tidak bergabung saja dengan yang sudah bagus-bagus itu gitu. Nah, ini saya kira anggotanya, tokohnya itu perlu dicerahkan dan didekati lah gitu ya. Dekati dulu. Nah, kalau masih nekat ya negara nggak boleh kalah gitu. Negara punya semuanya lah negara ini kan gitu. Kalau masih nekat mau dirikan, tapi kalau sudah tahu sudah disadarkan segala macam, sudahlah sekarang ya seperti umat Islam yang lain saja, yang mayoritas ya, bahwa ada mau melakukan praktek-praktek ajaran-ajaran mazhab-mazhab yang berbeda, nggak apa-apa asal tanpa kekerasan gitu. Ada NU, ada Muhammadiyah, itu kan juga caranya berbeda-beda, ada yang sama, ada yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi tidak ada misi-misi kekerasan di antara kedua organisasi itu. Nah ini saya kira tadi yang seperti disampaikan oleh Yanuar tadi, katanya mau mendirikan FPI baru, ya harus ditanya dulu siapa yang mendirikan, track record kamu apa, ini apa, nah, kemudian tujuanmu apa, mana ininya. Nah, semua saya kira baik negara di tingkat pusat seperti ini, juga nanti aparat-aparat di daerah itu harus juga melakukan hal yang sama. Karena jaringan FPI kan seluruh Indonesia, dan saya kira yang baru itu juga mungkin juga menggunakan jaringan-jaringan yang lama kan gitu. Oke, sekarang begini, kita berpikir dulu ke belakang ya. Kenapa terjadi penembakan itu, ya kan? Ini di luar hukum dulu, kita di luar bicara hukum. Kenapa terjadi penembakan itu? Kan masalahnya karena Habib Rizik dipanggil polisi tidak datang, ya kan? Jadi kalau saya mengatakan yang salah siapa? Yang salah Habib Rizik. Ya kan? Kalau saja dia datang, tidak harus ngumpet ke Sentul, tidak harus lari ke sana, nggak akan ada itu penembakan, gitu kan? Ya kan? Nah, jadi jangan hanya kemudian semuanya disalahkan. Ini saya bicara di luar hukum dulu ya, di luar hukum ya. Jadi kita harus berpikir jernih kenapa itu terjadi kan? Kan sebelumnya ada kerumunan ya kan, di mana, di airport, kemudian di Petamburan, kemudian di Megamendung gitu kan. Kemudian ada juga provokasi. Loh ini kan negara hukum. Habib Rizik mau diundangkan sama Polri kan ditanya. Kalau dia waktu itu tidak ngabur ke sana kemari, bahkan katanya ke rumah sakit apa, lari lagi. Kalau Rizik Syihab ini datang ke Polri untuk memberikan klarifikasi, ya nggak akan ada itu gitu. Satu. Nah, kemudian apakah benar tadi ya? Bagaimana sih 6 orang ini tadi? Apakah benar dilakukan penembakan atau apakah tembak menembak? Kan versinya macam-macam. Kalau versi mereka ditembak, kalau versi Polri tembak menembak. Nah sekarang nggak bisa dong kita klaim satu ke satu yang lain. Kan sudah ada proses sekarang. Ya kalau katakanlah ini ada dugaan melanggar HAM ya, kan Komnas HAM sudah turun tangan. Ya kan? Ya, kita percaya aja dulu sama Komnas HAM kan gitu kan. Ya kan? Nah nanti Komnas HAM kita lihat seperti apa. Nah kalau misalnya nggak percaya lagi, kan ada mekanismenya, ada DPR ya kan, untuk melihat, nggak percaya nih dengan kinerja Komnas HAM gitu kan. Atau kalau ini bisa, ya ada jalur-jalur hukum. Intinya adalah, jangan persoalan yang sudah menyebabkan kematian 6 orang itu, kemudian diikuti rencana-rencana kekerasan yang lain, yang nantinya akan berpotensi menimbulkan korban lagi gitu. Jadi boleh ya kita sih, kalau saya bilang kalau Komnas HAM ya udah percaya lah gitu. Kalau saya ya. Nah, tapi kalau bahwa yang melakukan provokasi negatif dengan bahwa ini katakanlah kan ada bahasanya yang extrajudicial killing lah, apalah, menzalimi atau apa, oke ya kan. Nah pertanyaannya kan
kalau terjadi tembak-menembak, kan orang juga mempunyai defense ya, mempunyai pertahanan diri siapapun, termasuk aparat ya kan. Tapi kalau kemudian ada tuduhan bahwa dia terjadi satu penembakan ini, ya silakan dibuktikan. Kalau nanti ada yang salah, pasti ada hukum. Kan banyak aparat yang misalnya katakanlah nanti ada aparat yang dianggap disimpulkan terjadi pelanggaran hukum. Kan ada undang-undang yang mengatur itu, gitu loh. Ada atasan, ada apa. Jadi negara ini sudah punya sistem. Nah, oleh karena itu maka marilah kita percaya bahwa nanti siapapun yang benar pasti akan benar, terbukti benar, dan nanti akan salah, ada hukum yang akan mengadili itu. Gitu. Saya kira kita siapapun ya, termasuk juga pendukungnya RS dan anggota ex FPI ya. Saya kira kita nggak boleh menyebut FPI lagi karena harus kita bilang ex FPI karena sudah tidak punya SKT dan juga kegiatan simbol bahkan suara aja nggak boleh diucapkan seharusnya gitu ya. Nah, jadi saya bilangnya makanya ex FPI gitu. Itulah ya, FPI ini kan karena dia tidak percaya kepada sistem, tidak percaya pada demokrasi, dan bahkan dalam titik tertentu tidak percaya pada negara ini, dia akan melakukan aksi, ya kan, di luar sistem yang ada. Tadi kita udah bahas di depan, ya, aksi-aksi yang sifatnya mobilisasi jalan, menggulingkan kekuasaan, makar dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dimanfaatkan oleh tokoh yang juga sebenarnya tadi benar, yang tokoh tidak mempunyai kekuatan politik formal, misalnya partai politik yang besar, dukungan massa yang mayoritas gitu. Nah, apa kemudian yang mesti kita lihat gitu ya? Nah, kalau bagi saya begini, pertama cara-cara yang digunakan oleh FPI itu tidak dipercayai oleh banyak masyarakat Indonesia yang memang sudah cinta pada perdamaian, ya kan, pluralisme, toleransi, menghindari kekerasan gitu ya. Itu satu ya. Nah, oleh karena itu para tokoh-tokoh ini sebenarnya bahasa kasarnya salah temen. Kalau milih FPI itu salah temen gitu. Untuk dijadikan partner-partner politik. Karena apa? Nanti dijauhi oleh mayoritas yang tidak menggunakan cara-cara FPI itu gitu. Ya tapi ini mungkin dua-duanya ini sama-sama kepepet gitu. Nggak ada teman lain gitu. Yang ini juga nggak punya teman, partai nggak ada. Terus dukungan mayoritas Islam yang moderat, yang ini kelompok-kelompok juga kelompok-kelompok lain ya. Nah makanya yang ada hanya temenan sama FPI. Padahal FPI ini cara-caranya dia sudah punya record tidak disukai oleh banyak orang gitu. Dan saya kira tokoh siapapun nanti yang akan berteman sama dia itu pasti akan dijauhin oleh konstituen gitu. Nah jadi saya kira FPI sudah nggak ada, tapi ada kemungkinan suatu hari ya, mungkin namanya bukan FPI lagi, tapi ada yang coba-coba mau menggunakan cara-cara itu. Nah saya hanya menganjurkan bahwa ini kan demokrasi ini masih akan berlanjut, kontestasi politik ke depan masih berlanjut. Ada pilkada yang undang-undangnya sedang direvisi, nanti 2024 ya istilahnya janganlah mendukung aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh FPI gitu. Jadi kalau mau melakukan mobilisasi politik ya gunakanlah masa-masa yang sejalan dengan semangat bangsa Indonesia yang pluralis, yang toleran ya kan. Kalau mau menggandeng umat Islam silahkan digandeng umat Islam yang tradisionalis, damai seperti NU, modernis seperti Muhammadiyah ya kan, atau kelompok-kelompok lain kan ada seperti ya, Jamaah Tabligh bolehlah ya kan, ada Persis, ada apa kan banyak umat Islam yang lain yang bisa digandeng yang tidak menggunakan cara-cara kasar, cara-cara ekstrim dan cara-cara kekerasan. Dugaan kuat aliran dana FPI terkait terorisme muncul usai beredar video FPI terkait ISIS dan temuan Kompolnas tentang puluhan anggota FPI yang tergabung dalam kelompok teroris. Penelusuran rekening FPI ini merupakan tindak lanjut dari pembubaran dan pelarangan organisasi FPI sejak akhir Desember 2020. Menurut pemerintah, FPI tidak lagi terdaftar sebagai organisasi masyarakat sehingga aktivitas yang terkait dengan kelompok ini pun dilarang. Yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi Front Pembela Islam. Sebelum masuk ke, jadi kaitan antara dana ya, jadi apakah ada injeksi dana dari
anggota tokoh yang dikategorikan sebagai JI kepada FPI, apakah itu cukup untuk mengatakan mengkategorikan FPI sebagai organisasi teroris ya. Nah, tentu kalau masalah dana itu nanti ada ketentuan-ketentuan hukumnya ya. Tetapi dalam banyak hal FPI ini juga walaupun dia bukan tentu berbeda dengan JI ya gitu. Tapi dalam banyak hal itu memang punya persamaan. Ya. Apalagi kalau tadi benar sudah menyampaikan ideologi khilafah segala macam. Banyak teroris itu memang juga yang mengusung ideologi itu gitu ya. Terus statement-statement kalau kita lihat dari statement-statement Rizik Syihab sebelumnya kan itu juga sangat suportif termasuk mendukung ISIS dan lain sebagainya gitu. Walaupun tentu secara organisatoris FPI tidak akan melakukan pengeboman gitu ya kayak JI gitu. Nah kemudian dana itu semakin memperkuat gitu kaitannya, linknya antara FPI dengan teroris ya gitu loh. Nah dalam undang-undang terorisme yang baru itu sejauh yang saya baca, mudah-mudahan saya nggak salah ya, memang sudah cukup untuk mengatakan bahwa suatu organisasi itu kemudian didakwa nanti sebagai organisasi teroris gitu. Kalau ada keterkaitannya dengan dana-dana yang digunakan oleh para teroris ya. Artinya kalau dia misalnya disuplai tadi seperti katakan dalam undang-undang baru itu kayaknya kaitan dana itu juga mendukung terhadap definisi bahwa sebuah organisasi itu organisasi teroris ya gitu. Nah, tapi tentu ini kita negara hukum kan. Nah, makanya temuan-temuan itu nanti akan diperdebatkan di pengadilan gitu. Nah, ini pendapat saya pribadi ya, dan itu sesuai dengan hukum yang saya pahami bahwa kebenaran interpretasi hukum tadi menjadi satu hal yang efektif yang dilakukan itu nanti akan dibuktikan oleh pengadilan tentu. Tapi ya di luar masalah dana seperti tadi disampaikan memang tendensi untuk sesuai dengan gerakan-gerakan terorisme itu juga ada gitu loh.